Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada acara yang paling ditunggu-tunggu. Inti dari acara malam ini yaitu penyampaian tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Tuan Guru kita, Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCD SEE PhD. Kepada Al-Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Beta malam ini senang sekali. Semoga katong semua sehat walafiat. Baru dapat 2, beta dengan katong. Untuk apa Allah menurunkan hujan? Supaya padi tumbuh kita bisa makan. Untuk apa Allah turunkan hujan? Supaya kita dapat air tawar kita bisa minum. Tapi malam ini kenapa Allah turunkan hujan? Supaya kita bisa melihat mana teman kering, mana teman basah. Hidup ini tidak pasti, betul? Yang katanya tanggal 25 Desember hari paling bahagia, buktinya paling menderita. Katanya hujan lebat tidak akan bisa tabligh akbar, orang tidak bisa datang. Siapa yang mau datang? Tapi buktinya acaranya sampai hampir jam 12 malam. Jadi banyak yang tidak bisa ditebak dalam hidup. Makanya tempat yang paling nyaman berserah diri adalah la haula wala quwata illa billah. Hujan terus mengguyur kota Ambon. Hidangan sudah siap semua. Ada ikan bakar, ada ikan gulai, ada semua ada. Saya lihat Habib Rifki di sebelah saya tidak makan. Karena beliau yang punya hajat malam ini. Beliau sibuk. Saya 3 kali nambah. Karena saya tamu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah berikan keajaiban-keajaiban. Akhirnya kita bisa berkumpul malam ini. Tidak hanya dihadiri oleh Al-Faqir Abdul Somad yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi acara malam ini dihadiri oleh Pangdam 15 Patimura, Mayor Jenderal Putranto
Gatot Nur Sri Handoyo. Lama juga saya ngapal nama itu. Mayor Jenderal TNI Putranto Gatot Sri Handoyo. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Habib Rifki Al-Hamid, Ustadz Hussein, Bapak PJ, Bapak TNI Polri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua yang hadir saudara-saudara saya, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini yang ingin saya sampaikan 5 poin. Poin yang pertama, yang membuat kita kuat itu di dalam diri kita sendiri. Adapun orang dari luar yang ngasih kita motivasi dikumpulkan di hotel, datang motivator dari Jakarta. Semangat, semangat, semangat. Keluar dari hotel, letoy, loyo, lunglai, lemas. Karena semangatnya tidak bisa dari luar. Ada orang yang sangat semangat, berapi-api. Rupanya pakai narkoba. Ada yang semangat luar biasa. Rupanya pakai jimat. Sedangkan semangat kita datang dari Allah. Saat kita angkat kedua tangan kita, kita berkata, hujan lebat, petir menyambar, acara batal. Kita katakan Allahu Akbar. Besar masalah ini, Allahu Akbar. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah ditekan istri. Angkat tanganmu, katakan Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar kabira. Yang besar hanya engkau. Aku kecil, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau kita merasa diri kita besar, ketika kita dikecilkan orang, kita kecewa. Kita stres, kita depresi, anxiety, bunuh diri. Maka kita besarkan Allah, kita kecilkan diri kita. Allahu Akbar kabira. Engkau dipuji-puji Abdul Somad. Gambarmu dibuat besar, padahal badanmu kecil. Titelmu dibuat panjang, padahal kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Walhamdulillahi katsira. Yang layak dipuja-dipuji hanya Allah. Kalau kita tidak mengembalikan segala pujian itu kepada Allah, kita akan gila pujian. Dipuji melambung. Enggak dipuji, murung. Tapi kalau pujian itu datang dari Allah, kembali kepada Allah. Walhamdulillahi katsira. Engkau suci, engkau kotor Abdul Somad. Kau dosa, banyak silap, banyak salah. Yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu di awal salat. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Banyak orang sholat tapi jiwanya sakit. Kenapa? Karena sholatnya tidak ada perenungan. Kita masih sempat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa orang sholat tapi tidak sempat merenung? Karena bacaan iftitahnya 120 km per jam. Mazhabnya bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali. Imam siapa? Imam Valentino Rossi. Wajjahtu wajhiyah. Aku hadapkan wajahku. Aku tidak menghadap kepada presiden. Aku tidak menghadap kepada menteri. Aku tidak menghadap kepada bupati. Aku tidak menghadap kepada gubernur. Aku tidak menghadap kepada wali kota. Panglima jangan sebut, ada orangnya. Wajjahtu wajhiyah. Aku hadapkan wajahku kepada siapa? Lilladzi fataras samawati. Dia yang menciptakan langit. Wal ard. Menciptakan bumi. Hanifan. Aku condong kepada kebenaran. Musliman. Aku menyerahkan diriku seutuhnya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak menyembah batu. Aku tidak menyembah kayu. Aku tidak menyembah hantu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu
wa ana minal muslimin. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah. Itu kita ulang terus. Untuk apa? Menguatkan batin di dalam diri kita. Kita kuat bukan karena doping. Kita kuat bukan karena jimat. Kita kuat bukan karena punya tuyul. Kita kuat karena kekuatan dalam diri kita. Setelah itu kita minta dari godaan setan supaya dijaga Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu kita katakan bahwa Engkau Maha Kasih, Maha Sayang. Aku berikan kasih sayang. Berikan padaku kasih sayangmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya lagi banyak dimusuhi orang Pak Ustadz, diejek orang, dicaci maki, disumpah serapah, disantet, disihir, dibuli. Baca ayat yang paling tepat. Inna a'tainakal kautsar. Banyak caci maki, lebih banyak nikmat yang diberikan Allah. Kau sehat, kau hidup. Masih hidup kan? Sehat? Alhamdulillah. Inna a'tainakal kautsar. Allah cuma minta dua. Fasalli li rabbika wanhar. Salli, salat, wanhar, berkorbanlah. Malam ini saudara-saudaraku yang hadir ini berkorban. Korban perasaan. Ini ibu-ibu korban berapa sinetron hilang malam ini. Fasalli li rabbika wanhar. Engkau cuman urus dua saja. Fasalli, salatlah, wanhar, berkurbanlah. Adapun pembencimu, hatersmu, yang menyihirmu, yang menyantetmu, yang membulimu. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, dialah yang terputus. Makanya siapapun yang membulimu, yang mencacimu, yang mengejekmu, yang mengolokmu, katakan ke depannya. Inna syani'aka huwal abtar. Kamu cuma urus dua saja. Fasalli li rabbika wanhar. Adapun pembencimu, serahkan kepada Allah. Ustaz Abdul Somad pernah membalas haters? Gak pernah saya balas. Lihat aja di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Gak pernah saya balas. Iya betul. Sami lihat di komen Ustaz Somad gak pernah balas. Iya. Karena Ustaz sabar. Karena saya gak tahu passwordnya. Yang ngurus admin semua. Serahkan semua kepada Allah. Setelah itu rukuklah. Jangan angku sombong berdiri tegak tulang belakang tidak mau membungkuk membengkok. Bungkukkan. Saat itu kau katakan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang maha suci engkau, subhana. Yang maha agung engkau, azim. Yang terpuji engkau, wa bihamdi. Tapi bukan sekedar membungkuk, kau mesti bersujud. Tempelkan 7 anggota tubuhmu ke lantai. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, 1 kening. Walaupun seorang presiden, walaupun perdana menteri, walaupun pengusaha, walaupun orang kaya, kau menempelkan kening ke lantai. Jangan mentang-mentang pejabat masuk masjid, kening ke dinding. Gak bisa, ke lantai. Ketika tidak ada teman yang mau berbagi kesusahan, ketika tidak ada sahabat yang mau mendengarkan keluh kesahmu, berbisiklah ke tanah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kau diciptakan dari tanah, berbisik ke tanah. Tuhanmu bukan tanah. Allah yang maha mulia, pencipta langit dan tanah. Katakan subhana rabbiyal a'la. Kau kotor, kau hina, kau jahat. Subhana yang maha suci Allah. Rabbiyal a'la yang maha tinggi, maha kuasa Allah. Wa bihamdi, dia yang terpuji. Aku kotor, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Aku bukan apa-apa. Setelah itu duduklah. Akui 8. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'an. Waktu saat berdiri tidak ada permintaan. Waktu saat rukuk tidak ada permintaan. Tapi duduk antara 2 sujud. 8 proposalmu kepada Allah.
Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Tapi kadang kita banyak yang tidak ingat waktu dua sujud itu apa yang kita baca. Seperti dapat bakwan panas. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud, bersimpuh di hadapan Allah. Saat itu dia bukan apa-apa. Saat itu dia butiran debu di tengah samudera kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah dia meminta kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apapun hajatmu mohonkan kepada Allah. Jodoh mintakan. Gak bisa bahasa Arab. Jangan ngomong dalam hati saja. Jangan disebutkan. Jodohku. Batal sholat. Setelah itu duduklah. Di saat itu kau berkata, 4 kau serahkan kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu. At-tahiyyatul segala penghormatan yang terhormat, yang mulia, al-mukarram. At-tahiyyatul mubarakatul segala berkah hebat. Salawatul doa-doa. Tayyibat semua yang baik-baik. Bukan punya engkau Abdul Somad. Lillah punya Allah. Dititipkannya kepada engkau sebesar ujung kuku lalu kau dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat itu kau sedang terconnecting dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Salam boleh, tapi alangkah sempurnanya Allahumma maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta perlindungan 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tutup. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Belum hafal, salam langsung. Malu terlalu cepat. Jadi yang pertama kuatkan dulu dirimu. Setelah kuat basic di dalam, pondasi bangunan yang kokoh, tinggi, menjulang, dasarnya di dalam diri mesti dikuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kau akan mencari kekuatan dari sumber yang lain dan itu akan hilang sia-sia. Setelah itu barulah kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak semua salam boleh dijawab. Ini termasuk salam yang enggak boleh dijawab. Yang nanti imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Panglima, sehat Panglima. Alhamdulillah. Habib Rifki, alhamdulillah. Boleh salaman selesai sholat? Boleh. Kalau tadi sebelum sholatnya dia nggak ada salaman, selesai sholat dia salaman, sunnah kata Imam Nawawi. Tapi kalau sebelum sholat tadi sudah ngobrol, sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, mubah, boleh. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman. Sehat Panglima? Saya nggak boleh. Jangan hanya kepada Allah, sama tetangga nggak kenal, sama kawan nggak tahu, sombong, diucapkan salam. Selamat pagi Bapak, mau kemana? Yang penting hubungan dengan Allah. Apa ini? Memangnya kau mati gali kubur sendiri? Kita kalau mati dimandikan orang, dikafankan orang, disolatkan orang, dikuburkan orang. Makanya jangan sombong. Ibu-ibu, di sini nggak ada yang sombong, ini baik semua. Sombong minta ampun, ketemu sama orang tangan masuk kantong. Nunggu tangan orang keluar duluan. Kalau ketemu sama orang nggak pernah ngelihat mata orang, lihat ke atas. Masuk gerimis, banjir.
Siapa kamu? Hai yang sombong-sombong. Sampai masanya nanti kau mati, kau akan terbujur, kau akan dimandikan orang. Kalau kau baik, orang akan siram dengan air pelan-pelan. Tapi kalau kau sombong, dia kunci pintu, dia ambil semprot dorsmir. Ini yang sombong dulu kan, dia ambil Mama Lemon. Baru kau tahu rasa. Tetangga, kawan sekantor, sahabat, satu agama, satu masjid. Maka dia saudara kita dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara kita beda agama. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak membunuh kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusir kamu, tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, sepermainanmu, satu sekolah denganmu, satu alma mater, alumni, mereka tidak mengusir kamu, mereka tidak membunuh kamu, balas antabarruhum, buat baik dengan mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil dengan mereka. Jangan karena beda agama lalu kau diskriminasi dia, lalu kau tekan dia. Maka Allah tidak suka kepada orang yang aniaya. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ini jalan depan rumahnya. Dia merasa terganggu, teraniaya. Dia tidak Islam. Dia melapor kepada Umar bin Khattab. Umar, gubernurmu menganiayaku. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengambil tulang. Tulang itu dia garis dengan pedang lurus. Apa yang kusampaikan untuk gubernurmu wahai Umar? Bawa saja tulang ini. Cuman tulang aja? Iya. Tunjukkan kepada gubernur. Gubernur, ini ada kiriman dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Apa kirimannya? Tulang dengan garis lurus. Apa maknanya? Kau akan mati jadi tulang belulang, maka bersikap luruslah supaya Allah juga bersikap lurus kepadamu. Ihdinas siratal mustaqim. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Curang mobil akan bawa mobil pada hari kiamat. Curang bakwan. Nanti pas hari kiamat kita lihat ada orang mikul mobil. Oh, itu yang curang mobil dulu. Ada yang mikul bawaan. Gitu. Ini yang dulu waktu makan 3 bayar 1. Ya kayak Ustadz Somad nggak pernah aja dulu. Saya sudah datang ke SD saya, ke SMP saya, ke SMA saya pas acara reuni. Dan saya sudah minta maaf kepada teman-teman saya. Kalian sudah? Hati-hati dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah kita sholat sunat taubat 2 rakaat insya Allah selesai. Mandi taubat, sholat sunat taubat selesai. Apalagi orang Ambon, kelilingnya laut, mandi taubat di laut. Bagus, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Tapi dosa kepada jiran, tetangga, kawan, sahabat tidak bisa dihapuskan dengan menangis di pintu Ka'bah. Astagfirullah. Berapa anak gadis yang sudah kau sakiti wahai playboy cap tupai? Waspadalah. Tapi dari tatapan matanya, ini yang hadir malam ini yang sudah lulus fit and proper test semua. Hujan lebat mengguyur, badai menghantam, mereka tetap datang dalam takbir akbar. Takbir! Kalau gini punya takbirnya sejam lagi nih. Saya biasanya ngetes takbiran itu untuk nambah berapa menit lagi. Karena pernah saya tausiah takbir. Allahu Akbar. Kalau gitu bunyinya maksudnya terserahlah ya Allah. Terserahlah Pak Ustadz mau lanjut, mau enggak pulang udah. Maaf capek kali ini udah. Yang pertama hablum minallah ke dalam. Yang kedua hablum minannas kepada teman, kepada sahabat. Yang ketiga apa dia? Kita ini orangnya lupa, silap, khilaf, lalai. Maka untuk mengingatkan kita mesti banyak berzikir.
zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Sallallahu ala ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Apa sebetulnya yang terkandung dalam maulid? Itu adalah zikir. Maulid zikir. Memangnya saya enggak memperhatikan Pak Mayor Jenderal? Saya perhatikan. Saya kalau pas lagi melihat ke kanan tuh melihat mulut beliau. Mulutnya enggak diam aja, mulutnya. Saya perhatikan tangannya gerak terus. Oh, ternyata beliau zikir enggak pakai tasbih. Ada juga saya lihat ibu-ibu zikir kuat sekali, cepat sekali. Pakai tasbih digital itu. Itu kalau zikirnya cepat, apa yang dia baca? Pergi umrah beli tasbih 199 untuk tamu. Tinggal satu untuk mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga, yang punya mobil masuk neraka. Apa ini? Ustadz zikirnya banyak sekali. Kata Habib yang paling bagus sholawat. Kata Kiai yang paling bagus istighfar. Kata guru kami yang paling bagus subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus mana yang kau amalkan? Satu pun belum. Kata guru saya zikir itu 3. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil bawa motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Maka saya berhenti di lampu merah traffic light, saya lihat ada di samping anak muda. Zikir terus. Masya Allah, saya kagum. Ternyata di balik helmnya ada handphone. Jangan sampai enggak zikir. Karena hubungan kita dengan setan itu ketika kita berzikir setan lari. Ketika kita lalai dia dekat lagi. Ketika zikir dia pergi. Kita dikit lupa dia lalai lagi. Maka sebelum tidur berzikir. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang nanti bisa tertidur. Sebelum masuk ke toilet kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Jangan dibaca sekarang bisa keluar. Sebelum makan supaya jangan ikut dia. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu zikir semua. Ketika anak kita dipuji orang, cantik anaknya ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Ini istrinya, Alhamdulillah. Ini suaminya, Innalillah. Cepat balikkan ke Allah. Ini sekarang banyak orang yang lupa sama Allah. Ini anaknya. Iya. Kok cantik? Siapa dulu mamanya? Itulah yang membuat setan itu masuk. Jangan lupa, jangan lalai. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya. Uzkurullah. Berzikirlah mengingat Allah. Zikran kasira. Zikir sebanyak-banyaknya. Kerja di kantor, nggak ada orang. Di rumah sakit, nggak ada pasien. Lagi duduk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan gara-gara malam ini disuruh berzikir, besok pagi masuk kantor datang orang ngurus. Gimana KTP saya bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya tetap ngurus seperti biasa. Tetap biasa. Ketika sedang kosong kita berzikir, jangan lalai. Apa yang sering kita sebut? Apa yang sering kita dengar? Apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan. Itulah yang akan datang nanti waktu kita mau mati. Husnul khotimah. Koma di dalam rumah sakit. Terbaring kaku. Anak gak boleh masuk. Istri gak boleh masuk. Security kejam. Saya mau masuk. Gak boleh. Tapi ingat, malaikat maut masuk. Kalau kita sering mendengar zikir. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu yang akan terngiang di telinga kita. Jangan sampai waktu kita di ruang ICU yang terngiang adalah. Datang sebelah sini.
Waspadalah. Zikir jangan putus. Yang keempat, pikirkan kalau kita mati bawa apa. Mohon maaf ya Bu, saya boleh nanya? Jangan tersinggung ya. Kalau Bapak meninggal, Ibu mau ikut? Sekali lagi, kalau Bapak meninggal, Ibu mau ikut? Jelas Pak. Yang katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh buah hatiku, puih. Sampai akhirnya kita akan mati, semuanya tinggal. Yang katanya ini harta kita bersama, gono gini. Kau begono, aku begini. Yang katanya sehidup semati, aku hidup, kau mati. Pikirkan yang keempat, itu tadi yang disampaikan saudara saya, Brother John Larat Mase, amal jariah. Itu bukan beli baju 2 juta, tolong jangan sampai rusak nama baik saya. Ini baju apa? Ini baju Ustaz Somad 2 juta. Oh, itu akadnya wakaf untuk pondok pesantren Ar-Rahmah di pinggir pantai Liang. Saya setiap ke Ambon, dari airport permintaan saya tolong bawa langsung ke pantai Liang dan makan nasi bungkus di sana. Nikmatnya, wow, amazing. Coba beli nasi bungkus, bawa jalan-jalan adik-adik yang bawa motor, pakai touring hari Ahad pagi. Bep, 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 bep. Kebetulan knalpotnya baru dipotong dan bunyinya bep. Bawa jalan-jalan ke sana sama kawan-kawan, beli nasi bungkus, makan nasi bungkus di Pondok Liang, ambil foto-foto sana, lihat masjidnya sudah ada, bangunan asrama sudah, rencana tinggal mau buat pagar 180 meter. Yang dipagar ini yang mana Habib? Yang dipagar ini yang pinggir kanan dengan pinggir jalan sama pinggir. Yang ke laut enggak perlu dipagar, santri mau lari ke laut silakan. Sudah siap insya Allah. Insya Allah bulan Juli 2025 penerimaan santri baru insya Allah, amin. Saya Panglima, kemanapun saya tausiah saya nggak mau datang ceramah pulang, saya nggak mau. Saya mau meninggalkan sesuatu. Makanya setiap saya tausiah ada lelang peci, ada lelang baju, ada alhamdulillah lelang di Ambon nggak sama dengan di tempat lain. Di tempat lain itu semua dilelang. Makanya habis lelang kadang saya pulang tinggal pakai baju kaos. Tapi di Ambon alhamdulillah yang dilelang cuma baju kaos dan saya mau kalau saya mati mengalir pahala jariah dari pesantren Ar-Rahmah itu insya Allah. Semangat sekali mereka mendoakan saya mati. Bukan begitu Pak Ustadz. Kira-kira saudara saya di Ambon kalau dapat kabar saya mati mau kirim Al-Fatihah? Kalaupun mau, jaga juga lah perasaan saya. Apa salahnya kalian tadi mengucapkannya agak pelan sedikit mau? Memang payah ya ngomong sama orang jujur ini. Nah, yang terakhir yang kelima, besok saya pulang. Saya berangkat dari Pekanbaru terbang ke Jakarta. Transit di Jakarta jam 1 malam terbang ke Ternate. Dari Ternate naik pergi ke Gita Speed. Dari Gita naik lagi ke Lely Lab. Dari Lely Lab pergi lagi ke Weda. Habis itu pergi ke Tidore. Dari Tidore ke Ternate. Dari Ternate terbang lagi ke Ambon. Kawan saya nggak jadi terbang karena angin puting beliung, hujan sekarang masih tertahan di Ternate. Saya sampai kemarin ini karena doa saudara-saudara saya di Ambon. Dan besok saya akan pulang. Doakan supaya semuanya aman, terkendali, pulang sampai ke rumah. Bertemu dengan anak-anak saya. Dan ibunya. Nah, jadi kita sebenarnya tidak pernah berpisah. Karena kita selalu bersama dalam doa. Enggak pernah berpisah. Apakah kalau Ustadz Somad pulang ke Pekanbaru, Riau, Pulau Sumatera, jauh di sana. Kalau jam 5 kita sholat subuh di Ambon,
Itu orang di Sumatera masih tidur jam 3. Jadi yang pertama kali sholat subuh orang mana? Orang Ambon. Yang pertama kali berzikir orang mana? Orang Ambon. Yang pertama kali masuk surga? Makanya saya bilang sama keluarga saya sedang berada di wilayah timur Indonesia. Kalian di WIB wilayah Indonesia Barat, saya WIB wilayah Indonesia Timur. Dan di sini lebih awal semuanya. Mudah-mudahan kita walaupun berpisah tempat, tapi kita selalu bersama dalam doa. Doa untuk Ustadz Somad nggak usah banyak-banyak. Doanya satu saja, doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Masya Allah. Doakan Panglima kita diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Tugas mereka mengawal NKRI dari Sabang sampai Papua. Seluruh prajurit ini mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di balik loreng itu ada detak jantung yang berdegup. Jantung saya dengan jantung tentara sama besarnya, sebesar. Siapa yang membuat jantung itu berdegup? Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau jantung itu berhenti berdegup, mati mendadak, serangan jantung. Bapak yang selalu datang ke Masjid Tabligh Akbar kemarin itu kemana? Meninggal. Kenapa? Serangan jantung. Gak pernah orang, kenapa dia meninggal? Kena kudis. Maka jantung yang tersembunyi di balik baju loreng. Di balik baju loreng ada baju kaos. Di balik baju kaos ada kulit. Di balik kulit ada daging. Di balik daging ada tulang. Di balik tulang ada jantung yang berdegup dan berdetak menyebut Allah, 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 Allah. Itulah yang membuat mereka kuat untuk menjaga negara ini. Allahu Akbar. Bung Tomo naik ke atas meneriakkan takbir Allahu Akbar untuk membunuh Belanda. Siapa yang membunuh Belanda mati syahid. Takbir Allahu Akbar. Belanda pun pulang ke Amsterdam. Tinggal terong Belanda. TNI bersama rakyat. Ketika datang Jepang, TNI bersama rakyat. Pulang Belanda, datang Jepang. Hiroshima, Nagasaki meledak. Pulang Jepang, datang PKI. Siapa yang dihabisi oleh PKI? TNI dan rakyat. Tidak hanya Islam. DI Panjaitan. Masih ingat? Ditembak oleh PKI kepalanya. Bam, anaknya mengambil darah. Papa, dilumurkannya ke wajah. Kenapa saya ingat? Karena selalu menonton G30S PKI. PKI tidak hanya menghantam umat Islam. Siapapun yang beragama. Makanya Pancasila sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi yang tidak bertuhan. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bersama saling mendoakan. Doakan Habib Rifki, doakan Ustadz Hussein, doakan Bapak PJ. Supaya bisa jadi gubernur dan jadi bupati. Sepertinya yang mendoakan ragu Pak PJ. Kita doakan Panglima supaya beliau Jenderal Bintang 4. Kalau Bintang 5 itu penghormatan. Jenderal Panglima Besar Soekarno. Kalau bintang 7 itu sakit kepala. Selama menyampaikan kata-kata tausiah ini banyak kata-kata dari mulut saya tidak berkenan di hati menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Alhamdulillah lebih baik minta maaf di sini daripada saya cari di akhirat. Belum tentu kita ketemu, kelas kita kan beda. Sombong, sombong. Ketika saudara saya yang dari Ambon ini nanti masuk ke dalam surga, yang pertama mereka cari adalah, where is Abdul Somad? Lalu kemudian malaikat menjawab, dia sudah lama menunggu kalian di ruang VVIP. Amin kan? Sebenarnya aku ingin mendapatkan amin dari kalian, Besti. Nah, akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana.
puncak dari tablik akbar kita adalah munajat dan doa yang akan dibimbing langsung oleh guru kita Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.